Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salaman wa salawatan ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ayah bunda semua, kembali lagi kita bersua di ruang dengar kita 93,6 FM Radio Lansik Manih. Sore hari ini kita akan dibersamai oleh salah satu pimpinan di SIT Kausar Ilmi, yakninya Ustadz Ermadiansah. Beliau adalah kepala sekolah unit SMP IT di Kausar Ilmi. Nah, dengan beliau nanti kita akan dengarkan tausiah beliau dengan tema menjalani Ramadan gua banget. Ramadan ini Ramadan kita. Nah, para pendengar, sahabat Nanis 93,6 FM, kemudian pada ayah bunda dimanapun berada, sama-sama kita simak tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ermadiansah SH. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita simak dengan sebaik mungkin, dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita petik pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Nah, sebelum beliau menyampaikan tausiah, sejenak kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Ramadan berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sahabat Lanis yang berbahagia, tidak terasa hari-hari kita hari ini sudah hampir kita jalani sepertiga Ramadan ya. Kita masuk kepada Ramadan yang ke-7. Dan sampai hari ini juga tidak pernah bosan, selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita murnikan kembali rasa syukur kita pada Allah yang sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Kemudian salat beriring salam tidak pernah lupa sama-sama kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sahabat Lanis yang berbahagia dimanapun berada ya. Pada hari ini ya, kita sama-sama berbincang asik ya, membahas topik Ramadan yang gue banget. Mungkin anak-anak muda yang mendengar ini agak sedikit bingung ya. Ramadan yang gue banget ini apa gitu. Jadi sebagai penghantar kita ingatkan kembali ya, bahwa ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa ya. Sebagaimana sering kita dengar ya setiap tahun untayan ayat suci Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 183. Dikatakan di situ ya, Allah menyuruh dengan indahnya, hai orang-orang yang beriman gitu kan. Jadi dipanggil kita nih sebagai orang-orang yang beriman gitu kan. Nah, mari sama-sama kita resapi gitu kan. Ketika kita sebagai orang yang beriman diminta di situ oleh Allah perintah ya, perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, agar apa? Agar kita bisa menjadikan diri kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, inilah proses yang selalu kita lalui di setiap tahun kita di bulan Ramadan bagi yang diberikan kesempatan itu. Karena kita tidak tahu Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan tahun lalu. Mungkin waktu tahun lalu kita berRamadan dengan salah seorang paman kita ya. Nah, ternyata pada tahun ini paman kita itu sudah dipanggil oleh Allah. Bisa jadi mungkin sahabat Lani semuanya Ramadan tahun lalu masih bisa berRamadan dengan orang tuanya, dan ternyata Ramadan kali ini dia sudah tidak bisa lagi menjalankan ibadah Ramadan bersama orang tuanya karena sudah meninggal gitu kan. Dan maka kesempatan yang ada hari ini kita gunakan sebaik mungkin untuk mendedikasikan ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Lanis ya, jadi kembali ketika kita melihat apa sih Ramadan yang gue banget gitu.
Nah, kita mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Mungkin kita ada yang memiliki karakternya itu pendiam. Mungkin ada di antara kita yang memiliki karakter suka berbicara gitu kan. Nah, ataupun ada di antara kita semuanya yang memiliki karakter ini aktif gitu kan. Suka hal yang sifatnya nyata gitu kan. Kita ingin lebih cenderung suka bergerak gitu kan. Nah, ini karakter-karakter yang ada pada diri manusia gitu dan sifatnya fitrah ya. Jadi secara given Allah berikan manusia ini punya kecerdasan tertentu gitu. Nah, pada bulan Ramadan ini gitu kan, kita ingin merasakan Ramadan ini adalah Ramadan kita gitu. Ya. Yang kita upayakan semaksimal mungkin bisa kita raih hasil yang sebaik-baiknya gitu kan. Nah, jadi melihat dari sisi ini apa yang perlu dilakukan oleh sahabat Lanis ya, sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, maka kita perlu mengenal diri kita ya. Sama-sama kita resapi kembali apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Barang siapa yang bisa mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya ya. Jadi barang siapa yang bisa mengenal dirinya gitu, dia tahu siapa dirinya, maka dia akan tahu, dia akan dekat dengan penciptanya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di bulan Ramadan ini sama-sama terus kita perbaiki kembali, kita terus mengenal kembali siapa kita gitu kan. Ya, kalau istilah kita itu who am I? Siapa saya gitu. Nah, inilah yang terus dilakukan oleh sahabat Lanis ya. Kalau kita mengistilahkan ada self talk ya. Kita berbicara dengan diri kita sendiri. Saya ini siapa gitu kan? Apa tugas saya gitu. Nah, karena Allah sudah memberikan tugas kepada kita ya sebagai umat manusia gitu kan. Dan juga para jin gitu kan, di surat Al-Zariyat itu diabadikan ya, surat Al-Zariyat ayat 56 dikatakan di situ, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh sudah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita pahami tugas kita di muka bumi ini gitu kan. Nah, kemudian dari self talks ini ataupun kita berbicara dengan diri kita, apa yang kita miliki, kelebihan apa yang kita punya gitu kan. Nah, disinilah yang nanti kita akan maksimalkan potensi-potensi kita ini di bulan Ramadan. Karena kita hanya menjadi diri kita gitu. Kita tahu gitu kan apa potensi-potensi kita. Nah, ini yang akan kita berikan semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Contoh ya, yang pertama mungkin ada orang yang tipenya dia suka beraktivitas ya. Suka kalau kita istilahkan berkeringat ya. Dia suka mempelajari sesuatu itu dengan melihat bukti-bukti gitu kan. Nah, orang dengan tipe seperti ini gitu kan bisa memaksimalkan Ramadannya gitu kan. Ini dia bisa mengambil amal-amal yang sesuai dengan dirinya gitu. Jadi kan kita punya kelebihan tadi dari sisi apa gitu kan. Dia bisa meningkatkan kapasitas dari speed. Kalau kita bisakan itu adalah kemampuan indrawi ya. Apa yang bisa dia lakukan dengan orang tipe seperti ini? Dia bisa memberikan zakatnya, memberikan infaknya gitu kan. Dia bisa mungkin mengatur, saya minimal berinfak setiap hari 10% dari apa yang mungkin saya hasilkan ya, karena orang-orang seperti ini biasanya lebih suka berusaha gitu kan, jadi pengusaha kah dia gitu kan. Nah, dia berikan amal-amal itu, mungkin ada barang-barangnya gitu kan yang bisa berupa aset. Nah, dia berikan amalan-amalan berupa benda tadi ya, material tadi, itu amalan yang bisa maksimal dia lakukan. Kemudian membaca Al-Quran gitu kan,
sholat tahajud gitu kan, itu aktivitas ibadah yang membutuh kekuatan fisik gitu kan. Nah, dia punya power di situ, dia punya kemampuan di sisi itu. Maka orang-orang tipe yang istilahnya kita ini tipe orang-orang kinestetik tadi, maka maksimalkanlah potensi itu. Sehingga hari-harinya Ramadan tadi itu setiap harinya memang maksimal ya, bukan hanya sholat berjamaah saja atau membaca Al-Quran ya, tapi mungkin di setiap menitnya, di setiap jamnya itu semua bernilai ibadah. Nah, itu sahabat Lanis yang sama-sama kita lihat ya. Kemudian ada juga orang yang tipenya dia suka berpikir ya. Dia berpikir ya karena memiliki kecerdasan logika yang lebih dibandingkan kecerdasan lainnya gitu. Jadi dia suka memikirkan, dan orang tipe ini biasanya cenderung pendiam ya. Karena dia lebih banyak menggunakan inderanya untuk berpikir atau menganalisis gitu kan. Menganalisis hal-hal ataupun sebuah masalah gitu kan. Atau dalam suatu pekerjaan gitu kan, dia butuh solusi-solusi dari pekerjaan itu sendiri gitu kan, atau permasalahan. Nah, orang tipe ini gitu kan, dia punya kelebihan dari sisi logikanya ya, maka kita lebihkan itu ya. Dengan cara apa gitu kan? Mari kita bersihkan frekuensinya gitu. Jadi pemikiran-pemikirannya ini terus kita, kalau bahasa kita itu dari dunia komputer, di defrag ya, defragment. Jadi bukan di format ya, tapi di defrag. Kalau di format itu kan di Ramadan rasanya bersih semua. Kayak umpamanya di flash disk kita, di CD kita itu ada virus, di format hilang virusnya, tapi habis itu nanti datang lagi. Nah, kalau di defrag ini kan lebih cenderung disaring gitu kan, tapi yang baik-baiknya itu tetap ada ya, yang hilang kotorannya, yang hilang masalah-masalah tadi, kalau ibaratnya virus kah dia atau sampah gitu kan. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, dengan cara apa kita bisa membangun proses kebaikan ini dari orang tipe yang cerdas logikanya ya? Kita bisa melihat tadi menata sholatnya. Jadi semaksimal mungkin dia sholat tepat waktu, terus dibangun gitu. Maupun ya ketika kita merasakan kondisi kerja yang rasanya sibuk gitu kan, nah, sudah mulai dialokasikan untuk urusan sholat kita ini tepat waktu ya. Nah, ini sahabat Lanis jadi perhatian sungguh-sungguh gitu kan. Kemudian dia juga berbagi gitu, karena orang yang cerdas secara logika ini umumnya punya kemampuan ataupun expert ya di bidang tertentu. Nah, maka di momentum Ramadan dia bisa berbagi keilmuan, atau istilahnya dia bisa men-sharing kepakarannya ya. Apakah dia mungkin seorang dokter kah profesinya, seorang pengusaha, seorang tentara dan lain sebagainya. Nah, dia bisa gunakan itu gitu. Karena jangan kita menjadi orang yang picik ya, merasa ibadah kita itu hanyalah sholat, puasa ya, berinfak atau berzakat, atau membaca Al-Quran ya. Dan kita perlu pahami gitu, bahwa semua aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah ya, sahabat Lanis ya. Contohnya tadi seperti kita punya ilmu, kita bagikan ilmu kita itu juga bagian dari ibadah. Bahkan itu masuk dalam kategori amal jariyah ya. Amal jariyah, jadi ilmu yang bermanfaat ya. Nah, inilah yang bisa kita perhatikan sama-sama ya. Jangan merasa ibadah tadi hanya tok dilaksanakan di masjid ya. Itu tadi orang yang kedua gitu kan. Nah, kemudian ada lagi orang yang cenderung, mungkin anak kita atau kita pribadi ya, punya sisi-sisi kreativitas ya. Kreatif gitu kan, punya ide-ide yang banyak rasanya gitu. Nah, orang tipe ini bagaimana cara dia mengembangkan kemampuan Ramadannya atau kapasitasnya? Nah, orang seperti ini dia bisa menambah intuisinya ya.
Dia bisa menambah atau meningkatkan intuisinya menjadi lebih powerful. Nah, apa ciri-ciri yang bisa mereka lakukan ya? Pertama ya, dengan membaca buku-buku yang baik atau bestseller gitu kan. Nah, cuma karena tadi kondisi Ramadan, kita lihat buku-buku yang sifatnya menambah kapasitas ruhiyah kita. Nah, ini salah satu contoh gitu kan. Kemudian dia bisa membuat quotes ya, atau kata-kata mutiara gitu kan. Nah, dia bisa membentuk itu apa dari saripati ilmu yang sudah dia pelajari. Nah, dia bisa share nanti di media sosial gitu kan. Nah, dan itu jadi nilai dakwah juga gitu, karena dia punya kelebihan dari sisi ini. Nah, ini bisa sahabat Lanis rasanya dari 3 poin ini di mana gitu kan. Kira-kira kita sudah merasa nggak kita yang gue banget gitu kan. Nah, kemudian ada lagi tipe orang yang dia suka berbicara ya. Dia suka berdiskusi gitu kan. Suka bergaul ya. Kalau mungkin menonton film sedih dia menangis gitu kan. Padahal film ini sebenarnya bohongan ya kan, kita tahu film rata-rata buatan gitu kan, tapi ketika filmnya bagus mungkin dia menangis gitu. Nah, orang seperti ini kan punya indera perasaan yang tinggi. Nah, maka dia bisa memaksimalkan kecerdasan atau speed perasaan ini. Nah, ya kalau kita masuk dalam tipe itu, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan salah satunya adalah melaksanakan program-program sosial ya. Jadi selain aktivitas ibadah kita, mungkin sholat, puasa gitu kan, kita bisa menambah program sosial kita di masyarakat ya. Kita melihat apa yang terjadi di masyarakat, mungkin di sekitar kita ada anak yatim gitu kan. Nah, kita bisa memberi santunan kepada anak yatim, ataupun kita menghubungkan ya kepada orang lain untuk menjalankan program-program sosial ini. Nah, yang kedua bisa juga kita menggembleng ya, menggembleng bawahan kita gitu kan, atau mungkin saudara kita, anak kita, tetangga kita, ini untuk menjadi lebih lebih bermanfaat ya. Mungkin yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini orang-orang yang punya kecerdasan perasaan ini bisa membangun sisi ini ya, dari ibadah yang dia lakukan selama 30 hari ini di bulan Ramadan. Nah, kemudian ada tipe orang yang kelima ya. Yang kelima ini kalau kita lihat ya, ini tipe orang yang rasanya supel. Dia suka bergaul dengan orang lain gitu kan. Dia bisa menempatkan posisinya ya dengan karakter kebanyakan gitu kan, responsif gitu kan. Nah, ini orang yang memiliki kecerdasan naluri ya. Nah, kalau kita rasanya masuk dalam ciri-ciri ini gitu kan, rasanya ingin terjun langsung membantu atau ada sebuah permasalahan gitu kan, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membuka ruang. Jadi sahabat Lanis ya, kalau masuk dalam ciri ini, dia bisa membuka ruang. Ya, maksudnya dia membuka peluang untuk berbuat ataupun untuk membantu orang. Jadi istilahnya ruang tolong menolong ya, atau perbuatan baik, ini yang dia selaraskan gitu. Selain ibadah-ibadah yang biasa dilakukan orang kebanyakan gitu kan, dia tilawah Quran, dia sholat. Nah, dia membuka ruang itu. Nah, jadi dia merasakan nanti Ramadan ini gue banget gitu. Karena sifatnya yang maksud kita tadi itu Ramadan yang gue banget adalah kita merasakan hari-hari ini adalah hari-hari yang menyenangkan gitu. Nah, sama seperti ketika kita berbuka puasa. Nah, kita merasakan waktu berbuka ada orang yang memang dia menerima apa adanya gitu kan. Saya berbuka apa. Tapi ada juga orang yang pengen, saya hari ini ingin memakan roti bakar, umpamanya seperti itu gitu kan. Karena kesukaannya roti bakar gitu. Jadi ketika dia berbuka dengan roti bakar tadi, rasanya
nikmat sekali gitu kan. Nah, itu terasa gitu. Maka hal-hal itu kalau dia lalui terus kan akan menjadi sebuah kenikmatan. Nah, ini konsep yang kita sama-sama rasakan, sehingga ketika sahabat Lanis menempuh program atau proyek Ramadan ini, dia merasakan hari-hari itu bukan hari-hari yang sulit. Nah, ya, tapi merupakan hari-hari yang indah. Nah, kemudian di sini timbul pertanyaan juga bagi kita sahabat Lanis gitu kan. Ini kalau sudah kita mengenal diri kita, ya, kita mengenal diri kita nih, saya siapa gitu kan, apakah itu sudah cukup? Nah, kembali kita ulangi, itu tidak cukup ya. Karena ketika kita masuk proyek Ramadan ya, walaupun kita tadi sudah melewati 7 hari bulan suci Ramadan ini ya, ini belum terlambat ya. Nih kalau seandainya lewat nih kemarin dari 6 hari sebelumnya, apa yang perlu kita lakukan? Kita mengulang kembali niat kita ya. Sebagusnya dari awal ya, sebelum Ramadan itu kita sudah mengkondisikan diri kita ya. Mengkondisikan bahwa kita akan menghadapi bulan suci Ramadan gitu. Kita tundukkan diri kita, hati kita bahwa sebentar lagi ya, kalau kita kondisikan itu, wah sebentar lagi 20 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nah, dia sudah mempersiapkan. Kita bisa melihat nanti ya, mungkin sahabat Lani sudah ada yang pergi ke Timur Tengah contohnya ya. Nah, biasanya di sana 2 bulan, 3 bulan sebelum Ramadan itu sudah luar biasa persiapannya ya. Di jalan-jalan itu sudah banyak spanduk-spanduk yang mengingatkan bahwa sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan ya. Dan masing-masing orang bersiap diri. Bahkan ada yang sudah menyiapkan baju lebarannya gitu kan. Ada yang persiapan untuk berbuka puasa atau hidangan-hidangan di bulan suci Ramadan ya. Atau zakatnya yang mau dia keluarkan berapa gitu kan. Ini sebelum Ramadan datang. Nah, seharusnya kita juga seperti itu gitu. Kira-kira Ramadan besok ini mau kita buat seperti apa, sehingga tidak ada lagi gangguan di Ramadan yang kita jalani. Ya. Contoh ya, ujian terberat kita itu adalah 10 hari terakhir. Nah, di 10 hari terakhir kalau kita lihat fenomena di lapangan ya, yang terjadi itu adalah sewaktu 10 hari awal rumah-rumah ibadah ya, masjid, musola gitu kan, surau itu penuh luar biasa gitu. Orang sholat ya, bahkan sampai di luar masjid gitu, saking penuhnya. Nah, pas sampai di 10 hari terakhir sudah mulai kosong gitu. Bahkan ada yang masjid tadi biasanya 10 saf tinggal 1 saf. Yang mungkin masjidnya 15 saf tinggal 2 saf umpamanya. Lalu orangnya kemana? Ternyata usut punya usut, orang-orang ada yang sebagian besar ke mall, ke pasar gitu kan, untuk mempersiapkan kemenangan ya, ibaratnya di Idul Fitri nanti gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita sahabat Lanis ya mengalami itu atau menjadi bagian dari situ, nah mulai Ramadan kali ini kita rubah. Kita tidak menjadi bagian dari sisi itu. Nah, ya ini makanya kita persiapkan ya. Maka dimulailah tadi dari niat. Kita perbaiki niat kita bahwa di Ramadan kali ini ya, ya Allah, saksikanlah bahwa saya hari ini ingin berubah menjadi lebih baik ya. Maka sama-sama kita niatkan ibadah Ramadan kita minimal ya. Kalau Imam Al-Ghazali membagikan kriteria Ramadan ini 3 ya. Ada ibadahnya orang yang awam, orang kebanyakan. Ada ibadah puasa orang yang khusus, dan ada ibadah orang yang spesial ya, khusus luar biasa ya. Kalau ibadah yang awam ini adalah orang-orang kebanyakan ya, mungkin ibadah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga ya. Nah, kalau ibadah orang yang khusus lebih dari itu. Dia selalu menjaga ya, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga apa hal-hal yang membatalkan dia ya, dia hindari. Kemudian ibadah-ibadah apa yang dia bisa maksimalkan ya,
untuk menambah nilai-nilai harian dia di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang spesial gitu kan, orang-orang yang spesial ini dia jadikan di setiap detiknya itu bernilai ibadah. Nah, inilah kelasnya para nabi gitu kan. Contohnya ya, kalau kita mungkin biasanya sedang diam saja gitu kan. Tapi orang-orang yang spesial tadi ini ketika sedang berdiam mungkin dia berzikir subhanallah, atau dia beristighfar astagfirullahalazim. Nah, kita mungkin ketika sedang berdiam aja gitu, atau mau tidur gitu kan, ya sudah, kita sudah di tempat tidur, ada bantal, kita tidur, coba pejamkan mata gitu kan. Tapi orang-orang spesial ini sebelum mata itu terpejam, dia sibuk beristighfar astagfirullahalazim sampai dia tertidur. Nah, ini dia jadikan hari-harinya itu ya, ucapannya menjadi ucapan-ucapan yang baik gitu kan. Dia coba menata agar tidak menjadikan ucapan ini mengandung maksiat. Nah, ini sahabat Lanis ya. Jadi mudah-mudahan ya, dengan kita sudah berniat dengan baik, puasa kita nih nilainya jadi puasa orang-orang yang khusus ya, puasanya kaum beriman, sahabat gitu kan. Nah, ini kita menjaga puasa kita seperti itu gitu kan. Nah, lalu dengan kondisi yang ada hari ini ya, kita lakukanlah pembuktian ini dengan amal kita ya. Mudah-mudahan kita disapa ya oleh Ramadan ya. Sebelum kita mungkin pernah mendengar kisah ya, ada orang-orang yang tidak disapa Ramadan ya. Kita ilustrasikan siapa sih ya? Ada seseorang yang dia itu punya hewan peliharaan ya, seekor keledai. Ini kisah di zaman salafus soleh ya. Ada seseorang yang dia mempunyai seekor keledai, dia rawat, tiba-tiba hilang. Nah, jadi ketika hilang ini, nah si orang ini berkomentar gitu, bahwa kalau hewannya tidak ketemu ya, yang hilang tadi, maka dia tidak akan mau berpuasa. Ya, tidak akan mau berpuasa gitu kan. Nah, ini sebuah contoh gitu kan. Nah, jadi dia masih melihat itu sebagai suatu hitung-hitungan. Nah, dia sampai hewannya ketemu. Nah, ini kan sebuah contoh, berarti orang-orang inilah yang tidak disapa Ramadan gitu. Baik, sahabat Lanis ya. Jadi dalam pelajaran ini kita bisa melihat kisah Umar bin Khattab. Mungkin sahabat Lanis tahu gitu bagaimana seorang Umar bin Khattab yang begitu luar biasa keinginannya ingin membunuh Rasulullah. Kemarahannya gitu kan, ingin menyingkirkan Rasulullah gitu. Ya, beliau sudah berbuat ya, mungkin merencanakan sesuatu gitu. Tapi kalau sahabat Lanis pergi umroh atau pergi haji ya, kita sholat nanti di Masjid Nabawi, maka di situ akan kita lihat ya, ada 3 buah makam di situ ya. Ada makamnya Rasulullah, ada makamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan ada satu lagi gitu yang ternyata di situ adalah bersemayam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang tadinya beliau sangat membenci Rasulullah, dengan mendapatkan hidayah gitu kan, Allah menjadikan dia sahabat ya, dari 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga ketika beliau masih hidup ya. Dan ini kisah heroik ya, yang sama-sama kita menjadi bagian dari sisi itu, sahabat Lanis gitu. Jadi kita nggak tahu kita berada dalam posisi apa, tapi kita minta sama Allah gitu ya. Kalau kita hari ini merasa kita berlumuran dosa ya, kita tetap yakin gitu, Allah Maha Pengampun ya. Dan disinilah yang kita tidak pernah kecewa kalau berharap hanya kepada Allah ya. Di ibadahnya kita semua hari ini, mari kita tanamkan nilai-nilai keikhlasan kita ya, sehingga ibadah kita itu kita perlihatkan hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Sebagaimana di bulan suci Ramadan ini, tidak ada yang mengetahui puasa kita ini kecuali kita dan Allah. Mungkin kita bisa menyembunyikan dari manusia
ya sebenarnya kita sudah minum air di kamar kita gitu kan. Ya, kita merasakan seolah-olah orang yang letih gitu kan. Manusia mungkin nggak tahu gitu, tapi Allah dan kita tahu bahwa puasa kita sudah batal gitu kan. Nah, maka nilai-nilai keikhlasan itulah diuji di bulan suci Ramadan ya. Semoga Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelum-sebelumnya, sehingga kita masuk dalam bagian orang-orang yang beruntung. Sahabat Lanis yang berbahagia, mari sama-sama kita maksimalkan Ramadan kita dan jadilah orang yang gue banget. Wa alihi wal ahibbah. Ramadan berkah, Ramadan ini, Ramadan kita. Oke, sahabat Lanis semua, sudah sama-sama kita dengarkan ceramah singkat, tausiah singkat dari Ustadz Iman. Nah, sekarang kita masuk sesi tanya jawab nih, Ustadz. Ya, temanya luar biasa nih, Ustadz ya. Iya. Temanya Ramadan ini gua banget. Iya. Oke, Ustadz. Gue banget. Nah, ini nih, Ustadz. Kadang yang jadi perhatian menarik buat kita kalangan remaja gini, Ustadz ya. Setiap tahun kita melewati Ramadan. Ya, Ustadz ya. Ya, betul. Tahun demi tahun kita melewati Ramadan. Jadi seolah-olah Ramadan ini sudah menjadi hal yang biasa nih, Ustadz. Ya. Udah rutinitas ya, Udah rutinitas tahunan. Kadang-kadang ya kita lewatin puasa, kita dapat sahur bersama. Nanti siangnya mungkin ada agenda sekolah, ya kan, kerja. Nanti habis itu pulang ketemu keluarga, berbuka. Habis malamnya sholat isya berjamaah, taraweh dan tidur lagi. Jadi kadang-kadang tidak ada feel yang dapat gitu, Ustaz. Nah, tema kita kali ini kan Ramadannya gua banget nih, Ustaz ya. Jadi gimana bisa kita dapat ruhnya Ramadan itu loh, Ustaz. Gimana Rasulullah tuh ketika Ramadan datang itu luar biasa sambutannya, Ustaz. Sahabat tuh luar biasa sekali. Ramadan datang, marhaban ya Ramadan. Nah, kalau kita hanya Ramadan, ya Ramadan lagi. Nah, oke, Ustaz, kita minta nih tipnya dari Ustaz. Bagaimana kita melewati Ramadan tahun ini sehingga kita memang dapat Ramadan itu kita banget. Oke, Ustaz, nilai-nilai itu kita dapat. Oke, Ustaz, silakan dijawab, Ustaz. Baik, sahabat Lanis semuanya ya, mungkin masih stay ya di sini. Jadi dari apa yang disampaikan ya tadi Ustaz Denny ada sebuah pertanyaan gitu. Ini berat juga nih, mungkin bisa sahabat Lanis yang ini bertanya ya atau menjawab pertanyaan ini juga ya. Jadi pertama gitu kan, zaman kita hari ini ya, zaman yang kekinian gitu kan. Ini rasanya anak-anak muda dan bukan hanya anak muda ya. Mungkin ayah bunda kita ini juga sudah mulai mengenal lebih dekat dengan gadget ya kan. Jadi HP ini nggak lepas atau nggak jauh dari diri kita. Bahkan ada yang sempat meneliti ya. Dan konon katanya dari hasil penelitian itu manusia tidak bisa lepas dari gadget ya. Itu sekitar 5 menit. Jadi kalau udah 5 menit nggak megang HP, itu paling lama ya gitu kan. Jadi 5 menit itulah batas ya, dia tidak bisa memegang HP gitu kan. Jadi sesudah 5 menit ya dia mencari HP gitu, untuk dipegang, untuk dilihat ada apa sih, pesan apa yang ada gitu kan. Nah, bagaimana nih dengan kondisi ini gitu kan? Tadi sudah kita paparkan di awal. Jadi pertama gitu kan, memang dalam posisi bulan suci Ramadan ini yang tidak pernah kalau kita lupa ya. Ini kan bulan suci Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan kebanyakan ya. Dari 12 bulan yang ada nih, di satu bulan suci Ramadan. Nah, di bulan ini sahabat Lanis, kalau di bulan biasa itu perbuatan yang halal ya itu dibolehkan gitu kan. Sedangkan di bulan suci Ramadan ada yang dilarang. Ya, contoh makan di bulan suci, bulan biasanya kita boleh makan gitu kan. Di bulan suci Ramadan kita disuruh untuk menahan ya, menahan untuk menunda makan kita itu ya, tidak makan dari mulai sahur sampai waktu berbuka ya, minum gitu kan. Ada beberapa larangan-larangan itu kan. Jadi konteksnya suatu perbuatan yang dibolehkan saja itu dilarang gitu kan. Nah, jadi dalam sisi ini gitu kan, bukan berarti bulan suci Ramadan kita lakukan semua aktivitas kita sebelumnya gitu kan. Nah, disinilah yang kita mengkoreksi kembali ya, apa nih yang rasanya mungkin tingkatnya berlebihan. Sama seperti di HP tadi ya, bukan berarti di bulan ini kita tidak boleh megang HP gitu. Tapi jangan sampai HP kita ini statusnya nanti jadi sesuatu yang
makruh atau bukan bisa jadi dosa gitu kan. Jadi dari HP ini kalau tadi kita lihat beberapa potensi orang ya, mungkin dia punya kecerdasan intuisi. Nah, di situ dia bisa melihat HP-nya bisa digunakan untuk membaca buku-buku yang bagus ya, atau bestseller tadi, atau dia membuat quote ya. Jadi di HP kan dia bisa berbagi. Kalau biasanya postingan dia di Facebook mungkin postingan sedang jalan-jalan atau apa, nah, dia buat quotes. Yang quotes ini bisa jadi tanpa tidak disengaja bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita ada kisah nih, sebuah ini aja contoh ya. Ada seseorang di Belanda waktu itu. Ini kemudian ada seorang yang beriman. Dia karena di Belanda kan mayoritasnya non muslim ya. Jadi waktu itu dia punya ide berdakwah. Jadi idenya membuat selebaran, dia bagikan ke rumah-rumah ya. Berdakwah, nanti di situ ada pesan, silakan kalau ingin mempelajari lebih lanjut tentang Islam hubungi saya, nomor HP sekian, kan begitu. Ini kurang lebih kalau redaksi bahasa Indonesia. Jadi ketika itu suatu keadaannya adalah musim dingin ya, bersalju. Jadi dia sama orang tuanya, dia agak enggan waktu itu, dia agak enggan keluar hari musim dingin gitu kan, bersalju. Tapi orang tuanya optimis, ayo kita keluar nak, kita pergi berdakwah. Nah, sebuah contoh membagikan selebaran-selebaran tentang motivasi keislaman. Nah, jadi singkat cerita sampai dia masuk ke sebuah rumah. Ya, di rumah itu dia ketuk sekali gitu kan, 2 kali enggak juga keluar. Dia nyaris sudah mau pergi gitu kan. Nah, ternyata baru yang ketiga kali keluarlah seorang ibu-ibu. Nah, keluar seorang ibu-ibu, lalu dengan ramah dia sampaikan, permisi, mohon maaf saya mengganggu, saya ingin memberikan selebaran. Ini selebaran dari kita, semoga bermanfaat Bu. Nah, itu dia izin pamit lagi gitu kan. Nah, karena dia tidak dakwahnya dia itu hanya memberikan selebaran gitu kan. Nah, jadi dari proses itu sudah dia berjalan, dia ikuti. Nah, ternyata sekian minggu kemudian ada terjadi suatu peristiwa yang luar biasa ya. Ternyata peristiwa itu dia bertemu lagi dengan si ibu tadi yang dia udah lupa gitu karena rumahnya yang dikunjungi banyak gitu kan. Jadi ibu ini bercerita gitu kan bahwa pada hari itu sebenarnya si ibu ini tadi mau bunuh diri. Dia hanya berdua di rumah itu dengan suaminya. Dia tidak dikaruniai seorang anak gitu kan. Jadi suaminya sudah meninggal beberapa bulan sebelumnya gitu kan. Dan dia merasa dunia ini nggak ada gunanya lagi gitu. Untuk apa saya hidup, karena orang yang menemani saya, yang menemani hari-hari saya tadi sudah nggak ada. Nah, ketika itu dia akan memutuskan gantung diri. Udah siap gitu kan talinya, dia tinggal masukin kepalanya gitu kan, udah mati gitu kan. Nah, ternyata ada ketukan. Ya, ketukan tadi yang diketuk oleh si pendakwah tadi. Diketuk pertama dia ragu nih, dia buka pintunya atau gimana gitu kan. Datang lagi ketukannya gitu kan. Akhirnya dia tunda ya. Apa salahnya sih saya buka aja dulu, nanti saya bunuh diri kan begitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi dia buka pintu, dia ambil selebarannya. Pas dia baca, subhanallah nggak jadi bunuh diri. Nah, itu salah satu contoh gitu. Jadi kita bisa melihat dari gadget ini gitu kan. Ya kan mungkin kita bisa membuat kata-kata mutiara yang sifatnya motivasi sehingga mungkin mengena sama yang lain. Ah, ini ternyata solusi masalah kita gitu kan. Nah, itu kan luar biasa. Jadi kita coba gunakan ya. Gimana gadget ini nanti punya nilai tersendiri, nilai-nilai kebaikan gitu. Jadi boleh ya, cuman kita tetap membatasi ya. Jangan nanti gara-gara sibuk lihat gadget lupa baca Quran, lupa sholat duha gitu kan. Iya. Oke, Seth. Syukur atas jawabannya, Seth. Oke, sahabat Anis dan pemirsa ICT Kail dimanapun Anda berada, nampaknya nih Seth, agar Ramadan ini menjadi sesuatu yang wah buat kita pastinya akan apa ya Seth ya, menyusun program nih Seth ya, yang buat kita nyaman, program-program yang buat kita nyaman, yang kita lalui selama bulan Ramadan, sehingga memang betul Ramadan ini kita dapatkan sesuatu yang wah. Nah, itu saya agaknya gitu, karena mustahil rasanya Rasulullah melewatkan Ramadan tanpa ada program. Sahabat juga tak mungkin melewatkan Ramadan tanpa ada program. Nah, agaknya ini yang menjadi solusi kita bersama di sini. Nah, bagi para pendengar semuanya, nah
agaknya 2 minggu ke depan, karena sekarang sudah minggu pertama sudah habis, berarti Ya. tinggal 3 minggu lagi Ustaz. Nah, kita buat program-program agar 3 minggu lagi itu menjadikan Ramadan kita tidak sama dengan Ramadan tahun kemarin. Ya, Ustaz, ya. Mungkin kalau sekarang yang kurang tadarusnya, yuk kita buat program tadarus agar bisa khatam 1 juz, khatam Quran 2 kali atau 3 kali Ustaz, ya. Kalau sedekahnya kurang, yuk perbanyakkan sedekahnya. Minimal betul. senyum yang banyak, kemudian juga berbagi takjil kepada tetangga sehingga betul-betul Ramadan ini kita nyaman. Ya, nyaman. Kemudian kita juga bisa menjadi insan yang muttaqin. Ya. Agaknya program-program itu kita buat sederhana saja. Jangan Ya, sampai betul. programnya memberatkan kita sendiri sehingga nanti kita programnya Masya Allah. Ya, Ustaz, ya. Oke, sahabat semua, kita tutup perjumpaan kita. Sebelum kita tutup perjumpaan kita di sore hari ini, sejenak kita dengar closing dari Ustaz Erman. Silakan Ustaz, statement terakhir. Sahabat Lani semuanya dimanapun berada ya, mari kita jadikan Ramadan kita kali ini ya, kita anggap dalam diri kita semua ini adalah Ramadan terakhir kita. Kalau sahabat Lanis mungkin tahu ya usia kita ya, mungkin usia kita tinggal 2 tahun lagi. Mungkin sahabat Lanis tidak mau bekerja lagi, tidak mau makan, mungkin sibuknya di masjid ya beribadah karena 2 tahun lagi kita akan hidup gitu kan. Nah, begitu juga Ramadan, kita tidak tahu, dia sebuah misteri. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan perbaikan kita ya. Jadi kalau kita pribadi itu menjadikan bulan Ramadan ini bukan bulan persiapan ya, tapi bulan final. Ya, kalau ibarat kita lomba Ramadan ya kan, mungkin ada yang kawan-kawan menjadikan Ramadan ini sebagai bulan pengumpulan modal untuk bulan-bulan yang lain ya. Nah, kalau kita di sini ini finalnya nih. Jadi kita habis-habisan di sini gitu kan. Kita habis-habisan. Kalau rasanya kemarin di bulan-bulan lain bersedekah, sekarang sedekah seperti apa yang mau kita siapin? Bisa dari tangan kita, bisa dari hati kita, ya kan? Bisa dari pikiran kita. Silahkan lakukan semuanya. Jadi tadi sudah sama-sama kita tahu potensi kita, ya. Kalau kita mungkin berat tadi untuk beramal fisik ya, kita bisa beramal doa. Caranya seperti apa? Kita bisa mendoakan saudara-saudara kita. Sebut satu persatu, doakan, minta sama Allah. Jadi gunakan semaksimal mungkin sehingga Ramadan kita kali ini memang Ramadan yang luar biasa ya. Ramadan yang powerful, dan karena kita semua ya sahabat Lanis, kita yang hadir hari ini adalah orang yang spesial ya. Mudah-mudahan Allah siapkan itu dan ini menjadikan salah satu tambahan bekal kita nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu dia sahabat Lanis semua. Ramadan ini powerful sehingga kita menjadi grateful, muttaqin. Ya, Ustaz? Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat semua, berakhir sudah program kita di sore hari ini. Nah, kami undur diri. Sebelum kami undur diri, kami ingatkan kembali kepada saudara pendengar semua, jangan lupa untuk selalu mendengarkan dan menyimak video kita di ACT Kausa Ilmi. Karena insyaallah sampai akhir Ramadan akan ada tausiah-tausiah dari para ustadz kita. Kami berharap pendengar juga bisa mengambil hikmah sehingga kita betul-betul mendapatkan ilmu di sini dan menjadikan ini sebuah hikmah. Ya, Ustaz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.